Ini hati-hati. Sehebat apapun guru, tapi kalau muridnya tidak punya i'tiqad dan pengagungan, dia tidak akan mengambil manfaat dari guru itu. Oh, Masya Allah, santrinya Syekh Fulan, santrinya Habib Fulan, santrinya Waliullah Fulan. Tapi dia tidak yakin. Selama ada di dalam bimbingan gurunya, dekat, hanya berjarak sekian meter dari kediaman gurunya, tidak punya keyakinan dan takzim kepada gurunya, status sebagai santri dari suatu pesantren ataupun dari seorang guru yang mulia, sekali berdunia meskipun, tidak manfaat. Jangan terkecoh. Itu kan santrinya Syekh Fulan yang alim itu, tapi kok gitu perlakuannya? Dia tanyakan proses tarbiyahnya bagaimana ketika berada di samping gurunya. Hati-hati para santri. Musahabatur rijal, menemani orang-orang pilihan Allah itu bukan sesuatu yang ringan. Dan anugerah batin itu yang akan diberikan kepada seorang murid semakin deras, semakin melimpah dari Allah ketika di dalam batinnya seorang murid tumbuh rasa takdim dan keyakinan yang kuat pada gurunya. Ini kunci. Berarti pemberian Allah itu ada hubungannya dengan kesiapan penerimanya. Barokah tidak akan diturunkan kepada seseorang ketika orang itu bermasalah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, su'ul adab kepada salihin, ya. Tidak bisa barokah turun. Walaupun nangis minta, ya Allah, saya sudah istiqomah, sholat ini, zikir, tahajud, tapi ada kriteria yang tidak terpenuhi, tidak turun. Apa? Bagus hubungannya dengan Allah, dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan para nabi, dengan para salihin, orang tua, dan kaum mukminin. Bagaimana dengan orang yang meskipun dia itu fasih lisannya, keningnya hitam karena ahli sholat, kemudian hidupnya sunnah dengan sunnah Nabi, tapi di dalam hatinya berburuk sangka kepada walinya Allah, berburuk sangka kepada orang-orang salihin, berburuk sangka kepada orang mukmin, dianggap ini sesat, ini dhalalah, ini musyrik, ini. Hati-hati. Tidak bisa. Pilihan yang seperti itu masih ada hijab, ada halangannya. Maka setelah kesolehan secara fisik, secara zahir, adalah kesolehan batin. Apa? Husnudzon, safaul qalbi, hatinya bersih, tidak buruk sangka kepada siapapun, dan pandai mengelola mana yang harus diwaspadai, mana yang harus kita berprasangka baik. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.